kalau bisa nih, ini kan istilahnya nih, ini anaknya keluarga gue nih, kalau bisa sih gue jaga. Jadi apapun caranya ya, entah gue jual barang pribadi, entah gue apa, yang penting nih tetap bisa berdiri lah sampai sekarang, alhamdulillah lah. Kembali lagi di Womed Talk. Nah, sekarang aku lagi ada di showroom motor terbesar di Jakarta Timur, lebih tepatnya di Rawamangun, guys. Sekarang aku sudah kedatangan tamu spesial, pastinya ownernya langsung dari Big Bike. Kita lagi ada Kak Ahmad. Iya. Hai Kak. Thank you banget ya Kak buat waktunya udah datang ke sini. Nah, kita pengen banget nih berkenalan sama Kak Ahmad. Boleh cerita sedikit Kak profil Kak Ahmad sehari-hari? Sehari-hari ya, gua Ahmad nih. Sehari-hari tuh ya begini aja, usaha, tinggal di sini juga, istilahnya ya kehidupan sehari-hari ya ketemu motor-motor ini. Jadi ya usaha di samping ngurus perbengkelan ya adalah beberapa usaha lain lah. Oh, jadi tuh apa sih awalnya Kak Ahmad dari sebelum buka showroom motor ini, Kak Ahmad tuh tadinya tuh hobinya apa, kerjaan sehari-harinya apa, kenapa bisa beralih ke motor? Kalau buat kenapa ke motor itu ya emang sih dari kecil tuh, dari orang tua tuh udah didoktrin nih, masalah kayak roda dua, tiap hari tuh ketemunya ya jenis-jenis motor dari koleksi bokap lah kan. Terus dari kecil juga udah di istilahnya mah ya udah diajarin naik motor lah dari kecil. Terus juga sempat dulu nerusin bokap tuh pembalap dulu, sampai ada kejadian akhirnya berhenti lah buat lanjut balap. Terus kenapa balik lagi kenapa sih jadi usahanya sekarang begini nih? Ya balik lagi ya, ini dari bokap juga istilahnya nerusin apa yang udah ada lah sebenarnya. Jadi nggak mau yang cerita dari nol atau apa, tetap usaha ya, nerusin dari hobi bokap ke hobi, akhirnya jadi hobi gua. Terus ya akhirnya ya udah hari-hari gue ya udah ketemu di motor-motor ini istilahnya gitu. Terus apa sih yang bikin Kak Ahmad juga jadi, selain nerusin karena bokap juga ya, apa yang bikin Kak Ahmad memang passionnya juga memang suka motor gitu? Kenapa seneng ya? Nggak tahu sih kenapa. Mungkin ada, kalau di otomotif itu kan ada yang seneng roda 4 atau roda 2 lah. Kenapa gue lebih seneng ke roda 2 ya? Satu ya mungkin ya passion adventure gue tuh, seneng tuh jalan jauh, seneng tuh kayak jalan tuh nggak yang nyari aman nih, dalam arti mungkin ya kehujanan, panas kepanasan ya juga, gitu. Terus kayak touring, alhamdulillah jalan-jalan tuh udah beberapa di Indonesia sih udah gua datengin lah dengan jalan-jalan naik motor, sampai akhirnya banyak temen lah di daerah-daerah tuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan. Nah, awal mula Kak Ahmad pertama kali touring naik motor itu kemana Kak? Kalau awal itu jujur pertama kali gua tuh naik Vespa tua tuh. Vespa tua. Itu ini agak bandel dikit sih sebenarnya. Dulu zaman SMP belum punya SIM. Pertama kali jalan jauh tuh naik, dulu gua pakai VBB 64 gua ke Bandung. Itu udah dari SMP udah. Jatuhnya itu bicara Badungnya tuh ya kan belum punya SIM lah. Iya benar. Nggak tahu jalan, cuman pas zaman itu juga belum ada Google Map mungkin ya. Jadi mungkin nyasar-nyasar ya udahlah. Cuman ya jadi pengen tahu tuh, pengen jalan jauh, akhirnya ya alhamdulillah selamat lah sampai Bandung. Cuman ya selamatnya juga nggak kena polisi. Itu yang penting sih. Karena waktu itu gue belum punya ada SIM lah istilahnya. Ya, kalau bicara sekarang mungkin karena gue berusaha tuh di moge-moge ini, akhirnya balik lagi ya mungkin mau nggak mau kan gue harus suka juga nih sama nih motor nih. Walaupun kalau bicara hati lu tuh apa sih istilahnya kan, ya gue lebih seneng Vespa jujur. Cuman ya mau nggak mau karena ini usaha sehari-hari gue di moge, di motor-motor gede ini, ya pasti gue pakai lah gitu kan. Buat ya, pakai juga.
Gitu. Nah, apa namanya? Terus Kak Ahmad juga dari kan tadi bilang Kak Ahmad dari Vespa, terus juga dari motor-motor besar gitu. Boleh diceritain juga nggak sih Kak histori Kakak big bike ini bisa berkembang sampai sekarang sampai bisa banyak motor-motor yang beraneka ragam Ya, ya. kayak gini? Kalau historinya big bike itu tuh dulu tuh dari gua keluarga lah nih ya. Dulu ceritanya tuh di keluarga gua tuh cuman punya mobil Kijang, Kijang doyok lah dulu istilahnya kan. Karena emang passionnya bokap itu seneng roda dua, akhirnya kita nih kayak ngerembukin nih. Nih bokap nih pengen punya moge. Ya yang harus dikalahin hartanya yang mobil itu kan. Ya udah buat kesenangan dulu lah istilahnya kan. Ya udah kita ngalahin tuh mobil, dia beli dulu namanya Virago. Yamaha Virago tuh 400. Pertama kali dia pakai ke Jogja apa ke Magelang gitu. Nah, kenapa muncul lebih baik itu ya? Karena emang basicnya tuh bokap gue itu ya pengusaha lah ya, jual beli. Dari yang dulu jualan mobil bekas, motor kecil ya, motor kecil bekas. Sampai ya dari kayak Viragonya itu sempat dijual, kok untung kan. Nah, awalnya akhirnya ya alhamdulillah dari mungkin itu jalannya tadi jual mobil, beli itu motor dijual kasarnya dapat keuntungan, jadi kok menarik nih enggak bisnisnya. Akhirnya dulu mungkin saya juga nggak nutup lah, dulu zamannya mungkin jualan motor besar itu ya no paper lah, kayak gitulah. Jualan dari satu jadi punya dua, dari dua punya tiga, akhirnya mungkin ya secara nggak langsung nih kayak bikin toko lah nih. Nah, kenapa namanya Big Bike 60 itu? Mungkin nanti yang bisa jelasin tuh bokap kenapa itu sebenarnya angka 60-nya itu tuh bokap lah, kenapa itu ada tuh. Akhirnya dulu Big Bike itu sebenarnya dari usaha rumahan. Jadi gue dulu punya rumah ada garasi, jualan di situ. Itu di rumah, itu tahun 98 lah tuh bokap. 98 buka usaha di rumah. Terus kenapa Big Bike sampai sekarang ini? Gua tuh buka showroom itu gua udah turun langsung juga ya. Itu sambil kuliah lah waktu itu. Itu 2009. Baru istilahnya tuh kita buka store lah, buka showroom nih. 2009 tuh tepatnya tuh ya sama di Jalan Pemuda, cuman bukan di sini. Itu ya juga dulu masih ada kerjasama lah, karena emang keterbatasan modal dulu lah. Sampai sekarang 2000 ini gue tinggal di sini tuh mulai 2013 atau 14 lah, pindah ke tempat ini, usaha sendiri, modal sendiri, walaupun sedikit seenggaknya ya punya sendiri kan. Yang penting nggak kayak dulu lah, usaha lebih enak lah, usaha sendiri benar-benar pure keluarga. Segala pendapat atau masukannya tuh ya lewat keluarga aja, jadi nggak ada orang lain lah ikut campur. Terus kenapa banyak yang lihat kok sekarang di Big Bike tuh kok nggak moge doang, kayak kok kalau kita lihat di belakang tuh banyak Vespa, banyak motor-motor klasik. Kita balik lagi ya, emang passionnya tuh ya roda dua tuh sebenarnya bukan moge aja kan. Benar. Ada motor kecil, motor itu ya kita nggak bisa segmen lah. Banyak yang mungkin orang senangnya moge, ada yang senangnya Vespa gitu kan. Terus ada juga yang siapa tahu kayak Kak Ahmad tadi juga dari Vespa juga jadi suka moge juga gitu ya Kak. Balik lagi tuh kita nggak bisa maksain anak Vespa suka moge, kita juga nggak bisa bilang ada kesenjangan sosial antara anak moge sama anak motor kecil, nggak ada. Kita tetap sama-sama main motor lah. Istilahnya mah waktu ngumpul tuh ya kita keluarga lah kan, ngumpul bareng ya. Urusan motor yang dipakai tuh nomor 2 lah. Yang penting kita di jalan saudara, istilahnya ada ya amit-amit ada kecelakaan tuh saling bantu, nggak yang mentang-mentang anak Vespa jatuh bodo amat, enggak gitu. Kalau bisa kita bantu. Makanya kan kenapa gue senang di motor itu ya lebih brotherhood lah istilahnya. Kalau di jalan tuh ya tegur sapanya itulah, ngobrolnya tuh lebih cepat nyambung. Sampai gua aja yang mungkin ya umur segini gue bisa kenal orang-orang gede tuh ya dari motor kan. Akhirnya jadi nggak ada yang
nggak ada yang orang atas orang bawah lah sebenarnya kalau main di motor tuh, makanya agak ya kita senangnya di situ lah. Jadi balik lagi buat orang-orang juga Kak yang suka motor itu bukan lebih ke apa ya, istilahnya bukan untuk saling memamerkan gitu ya, kayak gue punya motor apa, punya motor, tapi lebih ke dapat kekeluargaannya gitu kan ya Kak. Nah, sebalik lagi nih Kak Ahmad, dari Kak Ahmad ini kan tadi bilang udah suka Vespa, suka moge, tapi balik lagi dari Kak Ahmad sendiri sebenarnya paling disuka tuh apakah tetap Vespa Kak? Jujur gua Vespa. Tetap Vespa. Nah, Kak Ahmad udah touring lagi nggak selain yang tadi Bandung Kakak bilang? Kalau dari awal tadi touring sampai sekarang sih ya udahlah. Sampai ke luar negeri pun gue udah pernah ngerasain. Cuman mungkin waktu itu ke luar negeri tuh gue nggak naik Vespa. Gue sama bokap tuh naik moge. Sampai ke Brunei gue. Cuman kalau Vespa mungkin daerah yang pengen banget gue datengin naik Vespa tuh cuman daerah timur. Apa sih ya, pengen banget ke Irian, pengen sih. Cuman mungkin ya nantilah nunggu waktu lah. Terakhir tuh gue baru punya program tuh sih sama temen gue ber-7 orang itu, namanya Red and Share itu kan. Kenapa gue touring tuh bukan sekedar cuman pengen jalan, pengen tahu nih wilayah ini. Akhirnya jadi bosen nih, kita touring kuliner udah sampai mungkin kepuasan gue kurang nih. Akhirnya gue bikin itu, ya gue ngumpulin donasi ke anak-anak, ke teman-teman semua yang mau donasi. Akhirnya yang emang gue mau kumpulin tuh ya tadi buku. Kenapa? Itu nazar dari satu teman gue yang anaknya baru umur setahun apa 2 tahun. Kalau nih anak bisa baca, gue mau bagi-bagi buku. Nazar lah dia. Akhirnya gue juga iyain lah, yang nanti juga kan gue bakal punya anak yang wah bener juga sih. Mungkin kalau kita di daerah besar tuh ngeliat buku tuh hal yang lumrah ya. Kalau kita ke pedalaman tuh, aduh, iya. Bener-bener. Kita mah mungkin ya nggak usah pakai buku. Mungkin kalau kita di Jakarta tuh dari handphone aja kita bisa baca. Kita butuh apa? Mungkin ya kalau di pedalaman buku itu masih yang hal pengetahuan yang emang bener jendela dunia lah. Makanya gue ngelakuin Red and Share tuh dari pertama itu 2018 apa ya? Gue tuh pertama kali ke Bangka Belitung. Yang pas rame-ramenya Laskar Pelangi. Ya, gue dari Jakarta sampai Belitung riding naik Vespa gue itu yang ini nih, yang hijau. Berapa hari ya? Semingguan lah ya. Ya, semingguan. Alhamdulillah pertama kali gue berangkat itu gue bisa ngumpulin 3.000 buku. Dengan gue bawa langsung di Vespa ya, nggak yang mungkin orang kalau donasi mungkin dikirim, nanti kita cuman kayak apa datang gitu. Kita benar-benar bawa di jalan, ketemu anak-anak yang memang kita lihat, wah nih emang target kita nih, udah kita kasih langsung, jadi tepat sasaran lah istilahnya. Terus ke madrasah karena kita bawa buku-buku agama, kita datengin, kita donasiin langsung. Itu buat gue ya sama teman-teman tuh kepuasan. Ya inilah touring beda nih kan. Bener. Mungkin bukan gue lah orang pertama yang ngelakuin itu, cuman kan seenggaknya gue bisa lah ngasih sesuatu lah buat yang lain gitu sih. Jadi buat Kak Ahmad sendiri tuh manfaat touring tuh sebenarnya nggak cuma sekedar untuk jalan-jalan aja gitu ya Kak, tapi ngelakuin sesuatu yang berguna juga. Nah, selama Kak Ahmad touring sendiri tuh suka dukanya apa sih Kak yang Kakak dapet selama ini? Sebenarnya sih orang touring itu sebenarnya nyari susah ya. Oh iya sih. Kalau menurut gua tuh nggak ada yang enak sih sebenarnya. Touring itu tuh nggak enak, lu bakal. Vespa bukannya ada beberapa kendala. Gue pernah touring di jalan lagi manasin itu, mungkin teman gue tuh agak terjal nih rumahnya nih. Gue lagi manasin tuh Vespa di depan rumah, jatuh, gelinding sampai ke bawah. Itu cerita lucu sih. Gue pernah, ya mungkin alhamdulillah sampai saat ini gue pribadi belum ngalamin touring sampai kecelakaan parah, alhamdulillah belum. Cuman kalau kendala-kendala kayak trouble atau misalkan kayak habisan bensin, ban bocor, mesin trouble, itu mah ada makanan touring itu mah. Cuman kalau dibilang suka dukanya ya suka dukanya mungkin kalau lu tanya ke orang-orang yang senang touring tuh ya kepuasannya beda. Padahal sih kita ya nyari susah itu kan. Iya, bener, Kak. Lu ngantuk, lu kepanasan, lu kehujanan, lu ya di jalan lah, lu tenaga lu habis cuman buat
Mungkin kalau kita nyari simpelnya nih, lu mau ke Jakarta Bali, lu naik pesawat aja, Iya, benar. simpel kan. Benar. Tapi apa yang lu cari sih jalanan gitu, itu beda. Jadi lu nggak bisa bilang, mungkin orang yang nggak senang touring, ngapain lu touring, capek, Iya, naik pesawat aja, gitu kan. Tapi ya beda. Gue ke Jakarta Bali kalau bisa ada waktu ya mungkin gue naik motor, kayak gitu istilahnya. Nah, yang Kak Ahmad prepare nih apa aja nih kalau misalnya Kak Ahmad mau touring? Touring itu ya sebenarnya simple ya. Apa yang kita prepare tuh ya bakalan apa yang nanti kita gunain di jalan kan. Satu, kita bicara hujan, kita udah pasti bawa jas hujan. Kalau perlengkapan lain tuh mungkin obat-obatan. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin perlu obatnya masing-masing atau ya obat-obat kasar, obat-obat warung lah kita harus bawa lah, karena kita nggak tahu tuh di jalan nanti bakal masuk angin, bakal namanya di jalan tuh kadang suka lupa makan, ya lu bawa obat buat mah lu gitu-gitu. Terus ya prepare lagi helm apa safety riding lah, lu harus bawa jaket yang proper. Kenapa? Karena kita ngelawannya angin, air, panas. Helm juga harus safety. Kita bicara mungkin jangan sampai sih lu jatuh kan, kalau helm lu lebih proper kan lu lebih melindungi lu kan. Mungkin terus kalau masalah kayak protektor segala macem itu balik ke masing-masing sih. Kadang ada yang jadi jangan sampai lu pakai protektor jadi nggak nyaman, jadi ngeganggu lu saat lu naik motor. Kalau gue sih emang jujur nggak pernah pakai, cuman gue pakai jaket yang emang minimal pelindung dada lah kalau buat jarak jauh. Terus sepatu itu diusahainnya di atas mata kaki, karena kita nggak tahu nih namanya di jalan tuh. Di jalan itu kan kita nggak tahu ya ada apa, ada kerikil mental, batu mental tuh, biar ngelindungin tuh bagian kaki lo itu. Terus apalagi ya sarung tangan udah pasti, masker kayak mungkin sekarang buff lah ya. Karena kenapa gue pernah ya gitu gue ngalamin lah saat ini gue kebuka itu bikin leher pegel kan, mungkin ya angin ya. Jadi benar-benar tuh Harus ketutup dari atas sampai bawah tuh lu harus cari yang safety lah, di samping perlengkapannya tadi gue sebutin tadi, perlengkapan lain lah. Atau kalau mungkin kalau gue jalan naik Vespa tuh ya gue pasti bawa spare part. Spare part itu ya kalau di Vespa mungkin ya kayak busi, oli, ya cadangan entah apalah, karet-karet lah mungkin ya. Itu aja sih, simple sebenarnya. Kalau gue yang udah biasa jalan mungkin ya udah standar gue lah, itu mah udah nggak yang harus kita prepare yang gimana karena emang udah biasa kalau jalan-jalan itu. Gitu. Jadi buat kalian-kalian juga nih yang yang mungkin belum pernah touring kali ya, belum pernah touring atau udah terbiasa touring, memang banyak yang harus kalian prepare juga ya, selain perlengkapan buat motor gitu ya, kayak takut ada kendala juga. Terus juga untuk pakaian itu udah pasti, terutama buat pelindungnya ya kayak, karena takut itu balik lagi kalau misalnya takutnya terjadi hujan atau menghindarilah supaya nggak celaka atau apa, setidaknya kalian harus pakai safety juga gitu, benar Kak. Nah balik lagi nih Kak ke big bike ini ya. Selama ini Kakak udah ada ini nggak sih ikut-ikut, mungkin kan sekarang motor-motor juga komunitas itu udah pasti ada, terus juga event-event juga ada. Nah itu Kakak udah ada banyak ikut event-event juga Kak, atau ngadain event sendiri mungkin? Kalau event itu mungkin kita bicara kita segmentasi lah. Kalau mungkin di Vespa mungkin pasti ada acara tahunannya. Kalau di motor gede mungkin ada acara tahunannya, itu udah pasti. Kalau masalah ikut ya udah sering lah ya istilahnya. Tinggal kalau sekarang ya balik lagi waktu nih bisa atau enggak. Kalau acara tahunan mungkin atau bulanan tuh pasti ada. Mungkin bulan ini ke sini, atau kita ngadain acara sendiri atau bikin acara sendiri, itu udah beberapa kali ya mungkin kita lakuin ya. Apalagi ya, kalau mungkin kemarin pandemi itu event hampir nggak ada lah menurut gue. Ini setelah alhamdulillah pandemi lewat tuh ya mungkin kayak binatang nih dalam sangkar dilepas nih. Iya. Udah tuh. Aku pengen tahu juga dari Kaman sebagai pengusaha juga, awal pandemi tuh Kakak ngatasinnya gimana sih jadi bisa bertahan lagi sampai sekarang nih motor-motor ini? Kalau pandemi itu jujur semua orang usaha udah pasti bertahan kan. Apalagi ini
gua itu usaha yang emang bergerak di barang-barang hobi ini. Ini tuh bukan barang premier. Iya, benar Kak. Ini mah istilahnya lu makan, ini mah bukan nasi. Ini mah pizzanya, ya kan. Lu ini mah nomor ke berapa lah. Mungkin orang beli kayak Moge atau beli Vespa, mungkin bukan barang buat transportasi lah, buat kaki. Jadi ya emang jujur selama pandemi tuh kalau kita bicara usaha tuh ya parah lah. Iya, Kak. Kita ya benar-benar mungkin kerjaan kita ke showroom tuh cuma duduk-duduk doang sampai nggak ada tamu. Mungkin ya buat ngatasin biaya-biaya operasional itu kita harus ada yang dikorbanin. Kita mungkin adalah beberapa barang gue yang harus gue jual buat bertahan, tapi kan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa berdiri lah. Jadi nyikapinnya sebenarnya ya gue tuh kalau bisa nih, ini kan istilahnya ini anaknya keluarga gue nih, kalau bisa sih gue jaga. Jadi Benar, Kak. apapun caranya ya, entah gue jual barang pribadi, entah gue apa, yang penting nih tetap bisa berdiri lah sampai sekarang, alhamdulillah lah. Itu aja sih cara bertahan gue ya, mungkin beda-beda, cuman intinya apa yang ada sih ya kita ikhlasin dulu lah, yang penting kita masih bisa tetap berdiri lah, gitu aja sih. Terus kalau dari Kak Ahmad sendiri, cara Kak Ahmad ngebagi waktu gimana nih? Kalau misalnya dari showroom ini, terus tadi Kak Ahmad juga bilang Kak Ahmad juga masih ada usaha-usaha lain. Nah, Kak Ahmad cara bagi waktu ini gimana? Kalau masalah waktu itu, gue masih beruntung lah, gue di usaha di satu tempat. Usaha gue tuh ya di showroom ini, ada coffee shop, ada Oh iya nih Kakak juga bikin coffee ya shop ada ya di bike sini ya? wash, tadi juga ada barber shop. Alhamdulillah tuh gue bikin di satu tempat. Makanya tadi gue bikin konsep itu ya one stop service lah di sini nih. Jadi lu kesini tuh apa aja ada istilahnya kan. Benar. Terus ada beberapa usaha di luar tuh yang kita bisa mobile lah, kita udah bisa istilahnya di rumah aja kita bisa kontrol, gitu kan. Cuman ya kalau bagi waktu mungkin sekarang bagi waktu gue ya ke anak sih sebenarnya yang agak berat nih. Iya, Ya. benar. Gue pagi udah harus kesini sampai malam, istilahnya pagi anak gue belum bangun gue udah jalan, Kakak pulang. pulang udah tidur. iya, Ya makanya kan gue ada libur satu hari itu ya buat keluarga gue aja itu sebenarnya. Kalau bagi waktu di usaha ya bisa lah, bisa diatur sih sebenarnya. Itu aja sih. Nah, harapan Kak Ahmad buat kedepannya apa nih? Mungkin ada nggak sih yang Kakak udah masih pikirin dari wishlist Kakak, mungkin dari apa ya, dari Kakak mungkin pengen touring lagi kemana, pengen ini juga usaha Kakak lebih gede lagi, masih ada nggak sih wishlist Kakak buat kedepannya? Kalau wishlist gue itu gue pengen banget sih sebenarnya naik Vespa tuh ke luar negeri nih. Ini sebenarnya pengen, ini hampir kejadian nih, cuman ya yang tadi gue bilang nih anggotanya ini masih belum ini bertujuh orang ini nih. Gue sih kalau sekarang mau jalan sih ya ayo, cuman kan kita nggak bisa maksain kan, karena mungkin gue ada waktu, dia enggak. Cuman dari obrolan kemarin terakhir gue ke Sumbawa itu sama retensel yang ketiga tuh, ini gue pengen, ini kan istilahnya gue dari pertama tuh ke Sumatera, kedua tuh ke Sulawesi, kemarin tuh mentokin Jawa. Ini gue pengen keluar negeri. Tadi sih pengen pertengahan tahun ini nih, cuman nih udah mepet, gue feeling sih nggak jadi nih. Karena prepare ke luar negeri itu kan banyak kan, kita harus ngurus dokumen motor, dokumen kita SIM internasional kita harus kita urus. Cuman ya pasti gue masih umur segini masih bisa lah. Itu pengen, kalau buat di Moge kan gue udah nyampe lah, sampai ke, walaupun nggak ke mana ya, nggak ke luar negeri banget. Tapi kan gue udah nyampe dari Indonesia ke tadi Brunei. Nah, wishlist gue itu sebenarnya ke Thailand. Nah, yang retensel itu tujuan gue tuh ya ke orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Tadi tujuannya, kita bisa bantu apa nih kita di sana kan, gitu kan. Pengennya kita simple sih, nggak yang gimana gede, cuman mungkin bakal ada efeknya. Yang gue alamin tuh kemarin gue ke Sumbawa, itu panjang kalau gue ceritain ada efeknya. Dari yang salah satu tokoh besar di Indonesia, pernah sekolah di sana, dengan kita lihat sekolahnya yang reot gitu, alhamdulillah kita datengin dengan kuatnya sosial media kita
follow up lah. Alhamdulillah sekarang udah dibangun, udah bagus sekolahnya di daerah Sumbawa Besar itu. Salah satu toko gede lah. Kalau nanti di belakang layar gue ceritain lah gitu. Itu sih makanya kayak jangan perjalanan kecil gue itu tuh jadi ada efeknya tuh ya alhamdulillah kan gitu aja sih. Jadi di samping kita senang-senang naik motor buat orang lain tuh ada manfaatnya juga. Nah, kedepannya ya gue masih ya standar lah kita main motor lah. Jalan-jalan kemana sih yang belum kita pengenin tuh. Mungkin kalau kita di Vespa tuh mungkin pengen jalan-jalan ke Itali sih. Iya benar. Itu yang terbesar ya. Iya, istilahnya pulang kampungnya motor tuh kan. Itu pengen. Kayak gue demen bola tuh kan. Mungkin gue penggemar salah satu klub Inggris, pengen gue ke Inggris. Pasti, itu kan. Sebenarnya itu aja sih, simpelnya ya hobi kita di sini lah. Cuman kalau buat di otomotif atau di moge ini kedepannya sih mudah-mudahan sih makin inilah. Dengan sekarang toko-toko besar udah nyimpung di otomotif di tanah air kan, mungkin ya pengennya sih lebih maju lah, kita senang-senang bareng sih. Jangan sampai ada berita-berita yang kayak kemarin tuh ya ada motor kecil, motor gede tuh. Ya itu mah disampingin aja. Ini juga sih Kak, kebetulan kan aku juga sempat adalah main-main juga sama anak-anak moge juga kan, tapi masih range kan sekarang nggak cuma sekedar orang-orang dewasa ya Kak ya, sekarang juga anak-anak muda kan juga banyak banget tuh Kak. Nah cuma kan benar kayak tadi Kak Ahmad bilang ada yang pembagian kayak Vespa sama moge, belum lagi mungkin yang kemarin juga sempat ada berita-berita tuh yang kecelakaan juga apa segala macam karena mereka yang pada mungkin masih apa ya, perlengkapannya juga belum safety, masih ugal-ugalan juga. Nah itu mungkin pesan Kak Ahmad buat anak-anak motor sekarang gimana? Kayak positifnya lah. Positifnya gitu. Ya. Jadi anak motor tuh. Ya kan namanya kita istilahnya di jalan tuh nggak cuma sesama bikers ya. Di jalan itu kan juga banyak orang yang berkendara ya buat sehari-harinya dia, buat dia transportasi. Kita saling respect aja lah di jalan tuh, nggak harus yang mentang-mentang lo naik motor gede apa lu kenal sama ya salah satu orang gede, nggak usah inilah, sama aja lah di jalan mah. Benar. Kita kenapa saling respect tuh ya kita bisa ngurangin kecelakaannya itu, terus kita bisa contoh lah di luar negeri kok dengan padatnya jalan di luar negeri yang gue lihat tuh minimnya kecelakaan tuh ya bisa dikurangin sebenarnya. Kenapa ya di sini ya kita nggak bisa, saya juga nggak bisa nyalain salah satu orang lah, itu masing-masing lah. Cuman kan dari kita sendiri aja, kita tuh lebih respect ke pengendara lain lah, entah di roda 4, entah di angkutan jalan, lebih respect aja sih. Mungkin gitu aja sih kalau di jalan. Tuh ya, pesan buat kalian semua anak-anak motor, mau motor apapun yang kalian punya, pokoknya yang sama aja sih. Iya, manfaatin aja positifnya guys, karena balik lagi ya buat kalian yang punya motor-motor itu ya selain buat hobi, ya bisa kalian manfaatin banyak hal ya kayak entah kalian touring, kalian sambil ngapain buat manfaat orang banyak, terus bikin apa ya, nambah juga pertemanan gitu ya Kak Ahmad ya. Itu sebenarnya paling banyak hal yang bisa dipelajarin. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Ahmad sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih banget buat sharing-sharing sama kita ya. Pokoknya sukses terus buat Kak Ahmad dan juga buat motornya. Nah kalian semua yang nonton ini semoga banyak hal yang bisa kalian pelajarin juga, dan kalian juga bisa mampir juga yuk ke sini juga, ini showroom Big Bike 60 ya Kak. Kalian mau cari apapun pokoknya di sini ada banyak motor-motor keren pastinya. Bengkelnya juga, terus ada coffee shop juga buat kalian sambil santai-santai ngobrol. Sama apa tadi Kak, barbershop juga ya? Barbershop, mau nyuci motor juga ada. Tuh, cuci motor lengkap guys. Jadi kalian juga benar-benar bisa jalan-jalan dan nongkrong di sini juga dan kenal Kak Ahmad lebih jauh lagi. Siapapun ya. Jadi ini buat siapapun loh guys, ini nggak ada apa namanya harus motor apa, motor apa ya, kayak balik lagi ya guys, kalian mau punya motor apapun pokoknya ya kita bisa saling share hobinya sama-sama gitu ya kayak. Ya terima kasih banyak ya Kak Ahmad buat waktunya. Sampai jumpa lagi guys di Walmet Talk selanjutnya. Dah.